Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Dan tentunya sebelum-sebelumnya kami sangat lama tidak membuatkan tutorial bagi teman-teman, dan sekarang pun masih edisi Lebaran, meskipun agak lambat gak jadi masalah bagi kami. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman sahabat petani kopi. Mohon maaf jika sebelum-sebelumnya kami mempunyai tutur kata yang kurang baik bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Dan kali ini kita bisa review lagi, kita bisa membuatkan tutorial kembali seperti sedia kala, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini masih bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani kopi, meskipun hanyalah sepatah dua kata bisa dicerna, bisa diterapkan di kebun teman-teman sahabat petani kopi. Di edisi kali ini kita akan review, kita akan membuatkan tutorial bagaimana untuk di bulan April ini, di tanggal 21, tepatnya di hari Minggu ini, di kebun kita banyak yang mengalami fase-fase akan memasuki musim pembungaan. Dan tentunya dari pembungaan tersebut bisa kita fahami bahwasanya pembungaan kopi itu tidak mesti hanya terjadi di bulan-bulan 7 atau bulan 8. Namun kesemuanya itu perlu kita pelajari bahwasanya pembungaan kopi itu bisa berbuah musim tatkala kita penyimpanan bahan itu tepat pada bulannya. Namun kesemuanya itu perlu ketelitian kita penyimpanan bahan, teman-teman. Perlu ketelitian. Yang penting penyimpanan bahan itu tidak mengawali dari waktunya kita penyimpanan bahan. Terlambat 1 bulan itu tidak jadi masalah. Terlambat 2 bulan tidak jadi masalah. Kalau kita mengawali lebih awal dari biasanya, maka buah kopi yang terjadi di kebun kita biasanya akan terjadi pembungaan ataupun terjadi pembuahan di luar musim. Bisa kita sebutkan itu menjadi buah penyelang di kebun kita. Di sebuah klon itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai karakter masing-masing. Namun ketika pembungaan itu tidak bisa kita pungkiri, pembungaan itu biasanya akan serentak nantinya. Diawali dengan di bulan 5 biasanya sampai dia berbunga di bulan 9 nanti. Jadi setiap bulannya biasanya ketika masih ada gerimis itu akan memancing terjadinya pembungaan kembali. Jadi yang menyimpulkan bahwasanya pembungaan itu di bulan 1, bulan 2 itu akan menjadi buah musim, tentunya itu perlu kita koreksi kembali, perlu kita pahami kembali. Jadi di hadapan kami ini ada 1 batang kopi ini Hikmah, yang ini Tugusari. Jadi kita bisa teliti di kebun kita. Sekarang di bulan 4 ini sudah memasuki fase pecah pori-pori seperti ini, teman-teman. Akan memasuki fase pembungaan. Dan ini akan mekar insya Allah nanti di bulan 5. Ini di klon Hikmah, yang ini di klon Tugusari, yang ini Tugusari. Ini pun sama, yang ini akan berbunga nanti, yang ini di bulan 5. Jadi kesimpulannya itu pembungaan itu akan diawali di bulan 5 nanti, dan hingga dia akan finish biasanya di bulan 9. Kalau kayak kemarinnya hujan itu mengalami keterlambatan, maka di bulan 10 pun dia akan berbunga. Dan itu akan menjadi buah musim. Yang kita takutkan
teman-teman ke sahabat petani kopi. Yang kita takutkan itu ketika kita mengawali lebih awal penyimpanan bahan, maka bahan ini akan berbunga. Biasanya nanti tanda-tanda pembungaan seperti ini itu akan terjadi di bulan 12, di bulan 1. Jadi kalau di bulan 1 ataupun bulan 2, dia akan mengalami buah penyelang nantinya. Buah penyelang itu pembuahan di luar musim, itu namanya buah penyelang. Biasanya kalau di daerah kami khususnya itu buah penyelang itu tidak jadi teman-teman, tidak jadi, jelek buahnya, akan mengalami pembusukan di situ biasanya. Makanya kita usahakan serentak penyimpanan bahan, ataupun terlambat 1 atau 2 bulan dari biasanya itu jauh lebih baik kalau bagi kami. Dan ini pun biasanya terjadi di semua jenis di kebun kami. Ini hikmah, yang ini tugusari, yang itu keriting. Nah, kalau ini pembungaannya ini terjadi di bulan 10 di bulan 11 bulan 12, maka kita akan mengalami kebingungan. Dan biasanya bahan yang berbunga di bulan 11 di bulan 12 di bulan 1 itu biasanya ketika di bulan 12 dia sudah mencapai di atas 5 ruas. Itu biasanya akan rentan sekali berbunga di bulan-bulan 1 ataupun bulan 2. Kalau untuk saat ini sudah waktunya sebenarnya. Di bulan April fase-fase akan adanya tanda-tanda pembungaan itu memang sudah memasuki waktunya pembungaan nanti di bulan 5. Itu yang biasa terjadi setiap tahunnya. Dan ini pun tugusari. Ini sama, tapi silau nih teman-teman. Ini pun tugusari. Ini pun keriting. Keritingnya pun biasanya, ini patah ini teman-teman. Ini patah tadi, kemarinnya ini patah. Kalau keriting biasanya itu akan mengalami keterlambatan dari biasanya. Masih belum ada tanda-tanda pembungaan untuk keritingnya. Namun untuk yang klon yang lain itu sudah memasuki pecah pori-pori ke semuanya. Ini pun hikmah ini. Apakah ini buah musim? Ya buah musim kalau untuk saat ini. Karena ini akan mekar di bulan 5 dan pembungaan ini akan terus berlanjut hingga dia di bulan 9 itu akan finish untuk yang klon seperti ini. Ini pun bahan-bahannya belum kita lakukan sortasi teman-teman. Dan buahnya pun di bawah karena ini juram, saya nggak bisa ke bawah itu teman. Yang ini keriting, yang itu udah patah, yang itu hikmah, yang itu hikmah. Kayak ginilah kebun kami. Sebelumnya kami tidak sempat kebun. Jadi perlu kita pahami kembali bahwasanya pembungaan itu akan terjadi diawali di bulan 5 biasanya. Hingga dia di bulan 9 akan selesai. Maka itu akan serentak menjadi buah musim untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.